Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, saudara-saudaraku seiman seakidah rahimakumullah. Hari ini kita memasuki puasa Ramadan yang ke-6. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, sehingga kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, sehingga kita dapat dan mudah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang wajib dan harus kita syukurin agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dekat kepadanya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul yang patut kita contohi segala aktivitas ibadah yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat baginda, semoga kita semua akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman sakidah, dimanapun Anda berada, mari kita terus menjaga kualitas ibadah Ramadan kita. Semoga ibadah kita tahun ini menjadi lebih baik dibandingkan tahun yang lalu. Tema kali ini di puasa Ramadan yang ke-6, saya mengajak saudara-saudaraku seiman sakidah mendengarkan tausiah Ramadan yang singkat ini yang berjudul Perbaikilah sholat Anda, maka Allah akan merubah segala kehidupan Anda. Saudaraku seiman seakidah, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita tidak terlepas dari problematika hidup. Banyak sekali permasalahan hidup yang harus kita hadapin. Baik itu masalah dalam keluarga kita, baik itu dalam lingkungan kita, baik itu dalam bermasyarakat kita. Masalah dalam kerja, masalah di kantor, masalah apapun tetap ada dan timbul dalam kehidupan sehari-hari. Hidup memang tidak akan pernah terlepas dari permasalahan. Intinya, kita tidak boleh pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam ayat ini Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi kehidupan yang penuh problematika ini. Intinya ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah, wahai hambaku, jika Anda memiliki masalah hidup, jika Anda berhadapan dengan problematika hidup yang luar biasa, maka hadapilah itu dengan bermohon kepadaku, kata Allah. Mohon kepadaku, kata Allah. Dengan apa caranya? Yang pertama bis-sabri. Hadapi masalah itu dengan sabar. Jangan gelisah. Jangan ketika kita ada masalah, kita galau, kita curhat di medsos, kita ungkapkan isi hati kita semua di medsos. Ketika permasalahan itu kita curahkan di medsos atau media sosial, bukan menyelesaikan masalah, tapi akan membuat masalah yang baru. Allah sudah memberikan solusi. Yang terbaik adalah ista'inu bis-sabri was-salah. Mohon kepadaku, kata Allah. Yang pertama sabar. Sabar kita terhadap masalah kita. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini terlepas dari masalah. Semuanya mendapatkan masalah. Jadi dengan cara sabar, baru setelah itu bis-sabri was-salah. Ambil air wudhu. Jika Anda mendapatkan masalah apapun, ambil air wudhu dan sholatlah. Sholat 2 rakaat. Sholat hajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku seiman seakidah, jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Dalam hidup kita bersyukur umat Islam. Kita ada 5 stasiun
yang selalu kita harapkan untuk menghadapi problematika hidup kita. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, dan ada sholat isya. Bayangkan saudara-saudaraku seiman seakidah, jika kita menjaga 5 waktu sholat ini, kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, kuatkan dia. Seorang hamba, apabila hablum minallah itu kuat, hubungan dia dengan Allah begitu kuat, maka permasalahan hidup dia akan dapat selesaikan dengan cara yang terbaik. Sebagai kesimpulannya saudara-saudaraku, perbaiki sholat Anda, yang jika apabila selama ini sholatnya itu bolong-bolong, perbaiki, jaga sholatnya. Jangan pernah lepas sholat yang 5 waktu. Ditambah lagi dengan sholat tahajud, ditambah lagi dengan sholat yang lain, dan sholat duha, sholat-sholat lainnya, sholat sunnah lainnya. Dengan kita menguatkan hubungan kita melalui ibadah sholat kita, maka saya yakin dan percayanya, permasalahan hidup sebesar apapun akan dapat diselesaikan dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita sudah dekat dengan Allah. Tidakkah kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillahi tatmainnal qulub? Hanya dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan tenang, problem hidup akan selesai. Oleh karena itu, sebagai kesimpulannya dalam tausiah kali ini, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Besar. Demikian saudara-saudaraku seiman seakidah dimanapun berada, tausiah ini bermanfaat kepada diri sendiri dan memotivasi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.